Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita lanjutkan belajar matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di SD, jadi hari ini kita hanya akan mengingat kembali. Coba kita ingat-ingat dulu. Apakah kalian masih ingat berapakah hasil penjumlahan antara 6 ditambah dengan negatif 2? Jawabannya adalah 4. Apakah tebakan kalian benar? Kalau benar, selamat. Kalau belum, coba lagi. Yang sudah benar juga nyoba nebak lagi ya. 5 ditambah negatif 7 berapa hasilnya? Ya, jawabannya adalah negatif 2. Ada yang salah menjawabnya? Coba lagi. Kalau negatif 4 dikurangi 3, berapakah hasilnya? Hasilnya adalah negatif 7. Salah lagi atau sudah benar jawabannya? Satu lagi. Kalau misalnya ada negatif 2 dikurangi negatif 5, berapa hasilnya? Apakah negatif 7 juga? Ataukah menjadi 3 atau negatif 3? Jawaban yang benar adalah bukan negatif 7 tetapi 3. Nah, mengapa bisa seperti ini? Masih ingat prinsip-prinsipnya untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan di bilangan bulat? Kalian bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan biasa seperti di bilangan positif ya, misalnya 6 dikurangi 2 dan seterusnya. Kan tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, sudah ingat lagi materinya? Atau malah kalian masih bingung sebenarnya ketika di SD bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan? Kalau masih ada yang lupa ataupun bingung, tidak masalah. Saya akan mengulangi lagi prinsip dasar yang kita gunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada 4 prinsip yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Prinsip yang pertama adalah jika ada penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif, maka dia akan sama dengan pengurangan. Contohnya, di sini ada 6 ditambah negatif 2. Penjumlahan bertemu dengan pengurangan atau bilangan negatif. Ada penjumlahan dengan bilangan negatif, maka dia berubah menjadi pengurangan. Jadi, hasil dari 6 ditambah negatif 2 akan sama dengan 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 adalah 4. Lebih mudah menghitungnya ya. Sudah paham? Prinsip pertama. Jika prinsip pertama sudah paham, kita lanjut ke prinsip kedua. Prinsip kedua, jika ada pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka dia berubah menjadi penjumlahan. Contohnya di sini. 6 dikurangi negatif 2. Pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Dia berubah menjadi penjumlahan. Jadi kalau kita mau menghitung 6 dikurangi negatif 2, kita cukup menghitung 6 ditambah 2. 6 tambah 2 hasilnya 8. Mudah? Sudah paham prinsip kedua? Kita lanjutkan ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah kalau tandanya sama, maka bilangannya cukup ditambahkan. Contohnya, negatif 6 ditambah dengan negatif 2. Tandanya sama-sama negatif. Sama ya. Jadi kita tambahkan 6 dan 2. Nah, tanda negatif di sini karena di sini tadi dua-duanya negatif. Jadi kita tuliskan di luar. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 6 tambah 2. 6 tambah 2 adalah 8. Tadi ada negatifnya di depan, berarti hasilnya adalah negatif 8. Sudah paham dengan contoh ini? Jika belum paham, coba lihat contoh satu lagi. Contohnya lagi di sini ada negatif 4 dikurangi 3. Di sini negatif, di sini pengurangan. Sama atau tandanya? Nah, karena ini sama, maka di sini kita tuliskan negatifnya dan bilangannya kita jumlahkan 4 tambah 3. 4 tambah 3 hasilnya 7 dan tadi ada negatif di depannya. Jadi dia hasilnya adalah negatif 7. Mudah? Sudah paham? Nah, bagaimana kalau berbeda? Kalau berbeda, itu akan menjadi prinsip yang keempat. Kalau tanda berbeda, maka kita kurangkan. Contoh, jika di sini negatif 6 ditambah 2, tandanya berbeda. Negatif dan tanda plus. Nah, kalau berbeda seperti ini, bilangannya kita kurangkan. 6 kurangi 2. Karena tadi 6-nya yang di depan, jadi di sini negatif ikut dengan tandanya isi 6. 6 kurangi 2 hasilnya 4. Negatif 4. Karena di sini ada negatifnya. Contoh yang kedua, di sini negatif 3 tambah 7. Tandanya berbeda, negatif dan penjumlahan, maka bilangannya kita kurangi. Tapi di sini kita mengurangi 7 dikurangi 3.
Jadi hasilnya mengikuti tanda dari si 7 ini. Tandanya dari 7 adalah positif, maka hasilnya juga positif. Sampai di sini sudah paham bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Prinsipnya ada 4 itu tadi. Kalau sudah paham, coba kita gunakan untuk mengerjakan pertanyaan ini. Kalau belum paham, silahkan diulangi lagi. Kita coba. Yang pertama, kalau 10 ditambah negatif 7. Di sini ada penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif. Prinsip pertama, jika ada penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif, maka dia berubah menjadi pengurangan. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, sama saja dengan 10 kurangi 7. Berapakah hasil dari 10 kurangi 7? Tentu kalian mudah menjawabnya. Jawabannya adalah 3. Gitu ya. Contoh yang kedua. Di sini ada negatif 17 ditambah negatif 5. Prinsip pertama tadi, kalau ada penjumlahan bertemu dengan pengurangan atau negatif, maka dia berubah menjadi pengurangan, gitu ya. Jadi dia sama aja negatif 17 dikurangi 5. Nah, tandanya sama, berarti bilangannya ditambahkan. 17 tambah 5, hasilnya adalah 22, dan tandanya ikut negatif. Jadi negatif 22. Bagaimana dengan yang ini? Negatif 22 dikurangi negatif 8. Ingat, prinsip kedua, pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka dia berubah menjadi penjumlahan. Jadi ini sama saja dengan negatif 22 ditambah 8. Kemudian kita gunakan prinsip yang keempat. Ada tanda pengurangan dan penjumlahan. Beda tanda, berarti bilangannya dikurangi. 22 dikurangi 8 hasilnya adalah 14. Tandanya mengikuti yang negatif 22. Jadi hasilnya adalah negatif 14. Nah, itu penjelasan singkat mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Apakah kalian sudah ingat kembali caranya yang sudah kalian pelajari di SD? Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Jika sudah paham, kalian bisa melanjutkan kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.